Piala Dunia 2026 baru saja menampar Asia ya, menampar sepak bola Asia. Bayangkan 9 wakil Asia dan ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah, tapi hasilnya hanya Jepang dan juga Australia yang bertahan untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Itu baru ke babak 32 besar ya, hanya 2 wakil Asia. Apakah nanti memang Jepang bisa betul-betul menjadi cahaya Asia? Korea Selatan habis, Iran habis, Arab Saudi, Qatar, Irak, Yordania, Uzbekistan gagal. Dan yang lebih memalukan, bahkan 3 negara terakhir ini tadi tidak bawa poin sama sekali, alias 0. Sementara Afrika justru bangkit ya, dari 9 wakil mereka, dan termasuk juga kejutan dari Cape Verde yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia langsung lolos ke babak 32 besar tanpa terkalahkan di penyisian grup. Dan juga Republik Kongo yang sejak tahun 50-an ya terakhir Piala Dunia dan kali ini muncul lagi dan berhasil lolos. Apakah memang sepak bola Asia ini sebenarnya terlalu dibesar-besarkan ya? Apakah kita yang merasa AFC ini hebat? Padahal ketika masuk panggung Piala Dunia semuanya seperti baru saja dibongkar. Apa yang menarik? Dan ternyata budaya sepak bola Indonesia atau sepak bola Asia ya justru yang menjadi penyebab kegagalan itu. Mari kita bahas sobat. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Kita coba analisa dulu. Bahwa setelah selesai ya pertandingan penyisian grup tadi, di mana kemudian Kongo juga berhasil lolos ya dari Afrika ke babak 32 besar. Dan tadi terakhir Jordania wakil Asia kalah dari Argentina. Jadi kalau begitu seperti apa kira-kira yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Kenapa Asia gagal total di Piala Dunia 2026? Ya gagal total dalam pengertian begini, 9 wakil hanya 2 yang lolos ke babak 32 besar. Padahal babak 32 besar itu selain juara runner up masih diambil 8 tim untuk peringkat 3 terbaiknya. Jadi kalau kita melihat apakah sepak bola Indonesia, sepak bola Asia lagi-lagi sepak bola Asia sudah maju dengan adanya 9 wakil ke Piala Dunia, ternyata itu tidak merupakan jawaban ya. Karena kita Asia bertambah itu karena kuota atau jumlah peserta Piala Dunianya bertambah menjadi 48 negara. Jadi itu makanya Asia kemudian mendapatkan jatah yang lebih banyak lagi. Dan masalahnya adalah kesempatan tampil tidak otomatis siap bersaing. Justru di sini makin kelihatan lebar jarak antara sepak bola Asia dengan Eropa dan Amerika bahkan dengan Afrika. Dan kemudian kalau kita lihat ya, misalnya Jepang ya sebagai negara yang lolos. Mereka sebenarnya bukan tampil mengejutkan Jepang. Mereka hanya melakukan selama ini apa yang mereka sudah bangun hampir 30 tahun yang silam ya, 30 tahun yang lalu. Liga domestik Jepang stabil, pembinaan usia mudanya berjalan, kemudian pemainnya tersebar di Bundesliga, Premier League, Serie A, sampai Liga Belanda. Dan juga yang paling penting ya, Jepang tidak mengandalkan tim mereka untuk pada satu pemain bintang atau 1 atau 2 pemain bintang. Karena mereka punya sistem, jadi siapapun pelatih Jepang, siapapun pemainnya, cara bermain Jepang tetap sama ya, cepat, disiplin, kemudian teknis dan modern. Nah, itu yang membuat kemudian Jepang menjadi negara Asia paling konsisten di Piala Dunia. Nah, kalau kemudian Australia juga membuktikan bahwa kenapa mereka bisa lolos ke babak 32 besar. Karena Australia mungkin memang tidak memiliki pemain sekelas Son Heung-min ya dari Korea. Tidak ada sekelas Mahdi Taremi, tidak ada sekelas Salim Al-Daswari atau bintang seperti yang nama-nama disebutkan tadi. Tapi yang pasti Australia punya mental bertanding. Karena itu tadi mereka terbiasa menghadapi lawan-lawan yang kuat sejak bermain di AFC. Fisiknya lebih kompetitif, intensitasnya tinggi, dan mereka sangat disiplin dalam hal taktikal. Memang permainan Australia tidak indah ya sobat ya, dan mereka memang tidak bermain indah, tapi mereka sangat sulit dikalahkan.
Nah, kalau begitu kenapa Korea Selatan gagal? Nah, ini menjadi kejutan besar memang sebenarnya. Karena di atas kertas pemain-pemain Korea yang hadir hari ini itu pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa. Tapi masalah Korea bukan kualitas individunya, tapi keseimbangan timnya. Karena dalam beberapa pertandingan ya, Korea Selatan ini sangat bergantung pada transisi cepat. Sewaktu mereka menghadapi lawan yang menguasai bola, Korea kesulitan untuk menciptakan variasi serangan. Dan kemudian memang selain di transisi tadi, Korea juga generasi emasnya sudah mulai memasuki masa transisi. Karena pemain-pemain seniornya sudah melewati masa puncak ya, termasuk Son. Sedangkan regenerasinya belum benar-benar bisa menghasilkan pemain yang setara kualitasnya. Jadi akibatnya adalah Korea kehilangan identitas yang dulu membuat mereka sangat berbahaya di level Asia dan dunia. Nah, kalau begitu kita coba melihat Iran, Qatar, Arab Saudi, Irak, Yordania, dan Uzbekistan. Apa masalahnya? Kalau menurut Pak Tole sih hampir sama juga. Kalau Iran masih mengandalkan generasi lama ya. Qatar belum mampu dia untuk mengulang performa ketika jadi juara Asia kemarin. Arab Saudi masih inkonsisten setelah proyek liga besar domestiknya. Irak punya semangat tinggi tapi kualitas penyelesaian akhirnya rendah ya. Yordania tampil luar biasa di Asia tapi level Piala Dunia ternyata sangat jauh berbeda. Nah, kalau Uzbekistan ya yang tampil impresif sepanjang kualifikasi malah akhirnya kalah pengalaman ketika masuk ke Piala Dunia. Uzbek bahkan sempat unggul dari Kongo tapi malah kemudian kalah 3-1 sehingga Kongo yang lolos. Jadi sebenarnya masalah negara-negara tadi itu hampir sama saja ya. Belum memiliki ekosistem sepak bola yang benar-benar mapan. Nah, kalau kita berkaca dengan Afrika khususnya dua negara ini ya, Cape Verde dan juga Kongo. Memang betul bahwa negara Afrika ini tidak punya fasilitas seperti negara-negara Timur Tengah tadi. Tidak punya liga yang hebat juga. Tapi pemain-pemain mereka sudah main di liga-liga top Eropa. Sebagian besarnya main di Portugal, main di Prancis, di Belanda, Belgia. Memang negaranya kecil, Cape Verde kecil. Kongo juga bukan negara yang kaya gitu ya. Tapi itu tadi. Banyak orang memandang Afrika ini sebagai underdog. Padahal kenyataannya sekarang kita lihat bagaimana mereka Cape Verde menahan Spanyol, menahan Uruguay ya. Harusnya mereka menang tuh lawan Arab Saudi tapi malah imbang. Jadi FIFA sendiri pun dan juga banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia kali ini memang menjadi bukti bahwa meningkatnya daya saing negara-negara Afrika dan jumlah wakil yang lolos ke fase gugur itu juga lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya. Dan kalau kita kaji lagi sebenarnya Asia bukan kalah karena bakat ya. Kalau ini bakat ini Asia kayaknya full ya. Nggak ada kekurangan talenta kalau urusan bakat. Jepang sudah membuktikan, Korea sudah membuktikan. Kita tim yang tidak lolos Piala Dunia juga sudah membuktikan kalau urusan bakat Indonesia juga punya banyak bakat pemain-pemain ya. Uzbekistan memiliki generasi muda yang hebat. Tetapi itu tadi belum memiliki ekosistem sepak bola yang modern. Masih terlalu banyak negara di Asia ini yang pertama kalau kalah langsung ganti pelatih, apalagi Timur Tengah. Itu kebiasaan tuh. Terlalu sering ganti pelatih ya. Liga domestiknya belum kompetitif. Pembinaan usia mudanya belum konsisten. Pemain mudanya minim bermain di liga elit Eropa. Dan federasinya masih bermain politik tanda kutip dan juga belum memiliki visi jangka panjang. Nah, kalau Afrika terlepas organisasinya, federasinya belum bagus, tapi masalahnya pemain muda mereka tumbuh besar di akademi-akademi Eropa. Jadi sudah biasa mereka untuk bermain gaya Eropa, ditambah juga kemampuan fisik yang juga cukup bagus ya. Afrika kan kuat fisiknya. Jadi selain kualitas teknik, mental, mereka memang juga punya fisik yang sangat bagus sekali. Nah, sobat-sobatku, kalau kali ini menurut Papa Tola Piala Dunia 2026 menjadi pengadilan untuk membongkar kelemahan sepak bola Asia. Karena bukan apa-apa, sudah bertahun-tahun ini negara-negara Asia khususnya Timur Tengah ya terlihat sangat kuat sekali kalau main di level AFC. Tapi begitu masuk Piala Dunia keok. Why? Kenapa?
Ya karena itu tadi di AFC mereka terbiasa main dengan ritme yang berbeda. Bermain tempo lambat, sering memancing pelanggaran gitu ya. Wasting time, menghabiskan waktu, kemudian memanfaatkan tekanan kepada wasit. Di Piala Dunia nggak keluar jurus-jurusnya ini, jurus-jurusnya Timur Tengah ini. Karena FIFA justru mengurangi time wasting, kemudian mempercepat tempo pertandingan melalui penegakan aturan tambahan waktu, VAR yang lebih cepat, dan instruksi kepada wasit agar permainan lebih mengalir. Akibatnya, negara-negara Timur Tengah yang selama ini efektif di level Asia tidak punya senjata lagi saat bermain di Piala Dunia. Dan memang selama ini terlalu lama memang menang dengan cara-cara Asia ini. Kalau kita melihat Jepang, mereka pun sebetulnya menang karena bermain dengan sepak bola Eropa yang mereka mainkan. Apalagi melihat Australia ya. Mereka menang duel fisik, duel organisasi pertahanan, lini tengah. Bandingkan dengan negara Timur Tengah ya, seringkali nih pertandingan berubah menjadi perang psikologi. Sedikit kontak, guling. Sedikit sentuhan, guling. Memperlambat tempo, memancing kartu. Nah, jadi perilaku-perilaku seperti ini tidak hanya dilakukan oleh tim Timur Tengah ya, tapi juga dari kawasan lain. Nah, imbasnya adalah sepak bola Asia secara keseluruhan tertinggal dengan sepak bola di luar Konfederasi Asia. Apalagi dengan Eropa, Amerika Latin, bahkan dengan Afrika pun sudah jauh tertinggal. Karena selama bertahun-tahun ya, AFC pun terlalu permisif terhadap budaya seperti ini. Kalau ini kritik untuk AFC lah. Karena bertahun-tahun kurang tegas ini terhadap simulasi, kurang tegas terhadap time wasting, kurang tegas terhadap protes yang berlebihan pada wasit, dan juga akibatnya tekanan terhadap ofisial pertandingan. Nah, jadi kecenderungan ini membuat Afrika sekarang bermain jauh lebih direct, jauh lebih atletis, jauh lebih modern. Dan sobat-sobatku, kalau kita ulur ke belakang, sebenarnya Jepang juga pernah jadi tanda kutip korbannya AFC ya, walaupun mereka sekarang jadi raja. Karena memang Jepang membangun sepak bolanya tidak berdasarkan Asia ini. Mereka bangun J-League-nya ya, Jepang League, Academy, terus sport science, data analis, ekspor pemain, dan pelatih yang berkualitas. Jadi begitu Jepang masuk Piala Dunia, mereka tidak perlu lagi beradaptasi karena memang sudah bermain seperti tim Eropa. Australia juga seperti itu. Malah Australia pernah dulu mengkritik budaya sepak bola Asia ya. Karena sejak mereka gabung di AFC tahun 2006, sebenarnya banyak tokoh sepak bola Australia itu yang mengkritik budaya bermain di Asia. Karena cenderung itu tadi mengulur waktu, simulasi. Tapi itu tadi Australia nggak mau ikut-ikutan. Mereka tetap dengan gaya mereka sendiri, dengan gaya Eropa. Dan Afrika justru sudah membuktikan bahwa walaupun mereka tidak punya liga semewah Liga Arab Saudi, tidak punya fasilitas sebesar Qatar, tidak punya uang yang banyak ya, tapi mereka punya satu hal, semua pemain-pemain mereka termasuk pemain mudanya bermain di Eropa, tumbuh di Portugal, Prancis, Belgia, Belanda, dan masuk di akademi-akademi negara-negara tersebut. Jadi itu tadi menurut Papa Tola kegagalan Asia ini bukan karena kurang talenta atau kurang kualitas individu ya, tapi ini adalah akibat ekosistem kompetisi yang bertahun-tahun yang kurang baik ya, kurang menunjukkan sepak bola modern, dan akhirnya selama AFC belum berani membangun budaya kompetisi yang benar-benar menghukum tim-tim yang mengurangi wasting time, yang kurang menjaga netralitas, dan memaksa tim bermain dalam intensitas sepak bola modern, Asia akan kesulitan untuk mengejar Eropa maupun Afrika. Walaupun kuota Piala Dunia bisa bertambah, tapi kualitasnya tidak serta-merta akan meningkat ya. Dan tentu saja Piala Dunia 2026 ini kita berharap pada Jepang dan juga Australia untuk bisa lebih jauh lagi ya, jangan hanya sampai di babak 32 besar, karena memang ini rasanya sangat tidak enak ya melihat Asia hanya tinggal 2, dan harapan kita masih ada pada Jepang dan Australia. Walaupun Jepang akan berhadapan nanti dengan salah satu tim terbaik dunia yaitu Brazil ya. Tapi Papa Tola masih punya keyakinan Jepang akan melangkah lebih jauh. Dan tentu saja kita berharap Indonesia juga nanti akan bisa tampil di Piala Dunia 2030.
supaya kita bisa melihat seperti apa juga tim Indonesia nantinya kalau bermain di Piala Dunia. Terima kasih sobatku, sampai jumpa dan jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papatola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.